Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat yang keempat. Lukas 17 ayat yang keempat. Lukas 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kalau sudah membuka, umat Tuhan yang di rumah silakan membuka Alkitabnya juga. Lukas 17 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sekali lagi saya bacakan. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya berikan hari ini adalah radical forgiveness. Radical forgiveness artinya pengampunan yang radikal. Saudara pasti sudah paham, sudah memahami maksud saya akan kemana. Mungkin tanpa saya jelaskan pun saudara sudah paham. Berarti selesai ibadah kita. Kita pulang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya radical forgiveness ini berbicara pengampunan yang secara total. Pengampunan secara menyeluruh. Bukan pengampunan saya mengampuni engkau karena ABCD, karena alasan. Tidak. Sama seperti kita mengasihi tanpa alasan. Begitulah pengampunan tanpa alasan. Jadi kalau kita mengampuni secara menyeluruh Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mengatakan, dulu kamu seperti itu, dulu kamu seperti ini, dulu, dan dulu. Akhirnya kita tidak bisa mengampuni secara menyeluruh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, totalitas pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita ketika ia mati di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itulah pengampunan yang sejati. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya, itu menunjukkan bahwa aku mengampuni engkau lah orang berdosa. Aku tidak melihat engkau pada zaman dulu apa yang sedang engkau lakukan padaku. Aku tidak melihat dan aku tidak lagi mengingat ketika engkau menyakiti aku. Aku tetap mengampuni engkau. Dan itulah pengampunan secara totalitas yang diberikan Yesus kepada kita. Suatu kesalahan besar jika kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Kita mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus yang sebenarnya kita tidak layak menerima pengampunan itu. Kita sebenarnya tidak layak menerima pengampunan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan itu kepada kita. Karena mengapa? Dia sedang mengajar kita. Ketika orang melakukan kesalahan kepadamu, engkau harus melakukan seperti apa yang aku lakukan. Lalu orang berkata, terlalu sakit. Sakitnya bukan di sini Kak Lisna, tapi sakitnya di sini. Kalau sudah sakitnya di sini Kak Lisna, mau dunia runtuh pun aku tidak akan mengampuni dia. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata, mau tergoncang dunia, aku tidak akan mengampuni engkau karena aku terlalu sakit. Habis kita semuanya. Habis kita Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah. Kata yang paling penting adalah harus mengampuni. Karena pengampunan itu membawa masa depan. Tanpa pengampunan tidak akan ada masa depan. Jangan saudara katakan saya tidak mengampuni, masa depan saya baik-baik saja. Siapa bilang? Saya ingin katakan kepada saudara, pengampunan adalah salah satu ajaran Kristus yang paling dia konsen diajarkan buat kita. Karena mengapa? Karena manusia susah mengampuni. Makanya Tuhan bicara di dalam Injil Matius, dia katakan, engkau mengampuni 70 kali, 7 kali. Markus mengatakan jika ada dalam sehari orang melakukan kesalahan kepadamu 7 kali, dan 7 kali dia datang kepadamu, engkau harus bisa mengampuni dia. Coba Bapak Ibu bayangkan 70 kali 7 kali. Itu bagaimana caranya? Tapi Tuhan bilang, engkau sanggup melakukannya. Karena mengapa? Aku sudah mengajarkan itu padamu.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pengampunan merupakan bagian penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan itu harus kita berikan, pengampunan itu harus kita berikan kepada orang yang bersalah kepada kita, harus berikan pengampunan itu kepada mereka, agar kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Ada 3 akibat kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama, ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Jangan katakan kau punya mobil engkau bahagia. Itu tidak menjamin Bapak Ibu. Kita lihat firman Tuhan Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang itu jauh semua dalam dirimu. Karena mengapa? Itu adalah sampah yang membuat hatimu menjadi busuk dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Pengampunan adalah sebuah pilihan, tapi itu bukan juga pilihan lain. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus mengatakan kepada kita, jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga pun akan mengampuni engkau. Artinya pengampunan itu bukan sebuah pilihan lain, tapi harus engkau mengampuni. Amin Bapak Ibu. Engkau harus mengampuni. Jangan kata, saya sedikit kesaksian buat Bapak Ibu ya, soal pengampunan. Saya ini pernah sakit hati sama orang, dan saya ingin bunuh dia. Saya ingin cincang-cincang dia. Dan saudara tahu, posisi saya, mungkin saudara gak masuk akal. Saya sudah melayani. Dan saya tidak malu mengaku ini buat Bapak Ibu. Saking sakitnya saya bilang, saya bunuh orang itu. Dan itu sudah niat dan itu keluar dari mulut saya. Udah diniatin ini. Udah keluar dari mulut, saya akan bunuh orang itu. Dia terlalu menyakiti saya. Tapi saudara tahu, itu yang jangan Bapak Ibu kira hamba-hamba Tuhan di atas mimbar ini semua baik-baik saja. Tapi disitulah Tuhan mengajar saya tentang radical forgiveness. Saudara tahu kenapa saya bertobat hanya dengan seorang oma yang sudah tua, yang hampir mau mati. Kami tetanggaan. Dia datang sama saya lagi duduk, saya merenung-renung gimana caranya bunuh orang ini. Saya pikir itu Bapak Ibu. Yang jangan pikir cuma laki-laki aja yang berani bunuh orang. Perempuan berani bunuh orang. Kau udah kalap. Saya duduk pagi-pagi, ada rumah itu langsung matahari ya, langsung arah matahari gitu. Dia datang ke saya. Posisinya oma ini, dia lagi jengkel sama anaknya. Dia lagi marah sama anaknya gara-gara bulanannya tidak dikirim-kirim. Lisna, saya jengkel banget dengan anak saya. Sudah kaya raya tapi dia tidak peduli dengan saya. Lalu oma, kenapa? Iya, saya jengkel banget hari ini. Saya tidak tahu saya mau buat apa tuh sama anak saya. Lisna, tolong doakan saya. Bapak Ibu coba bayangkan, saya lagi merencanakan bunuh orang ini. Lalu dia bilang, Lisna tolong doakan saya. Oh Tuhan tolong. Saya bilang, aduh Tuhan, ini saya posisinya sama kayak oma. Itu saya tidak tahu mau buat apa. Tapi yang saya lakukan adalah saya bersyukur saya punya Yesus. Saya bilang ke oma begini, oma bentar ya, saya naik ke atas dulu sebentar, karena posisinya di lantai 2. Saya naik ke kamar, saya menangis sejadi-jadinya. Pertama kenapa saya menangis Bapak Ibu, orang tahu saya seorang hamba Tuhan, dan saya sedang mempermalukan Tuhan tentang pembunuhan, tentang sakit hati, tentang tidak bisa melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Dan saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya menangis, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, saya berdosa, terlalu berdosa. Setelah berapa 30 menit, saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan, saya lega. Ketika kelegaan itu terjadi bagi saya Bapak Ibu, apa ucapan saya? Saya katakan, Tuhan, aku mengampuni orang itu.
Dan itu kebahagiaan saya terlepas dan saya merasa bahwa Tuhan, Engkau sudah menjamah saya. Saya turun, saya berdoa untuk Oma. Saya bisa melayani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara mengeluarkan, jika kita ingin bahagia dalam hidup kita, jika kita ingin bebas, keluarkan sampah itu dalam hati saudara. Jangan biarkan akar kepahitan terus-menerus meracuni kehidupan saudara. Buang sampah itu. Karena mengapa Bapak Ibu? Jika saudara mengeluarkan racun-racun itu dalam kehidupan saudara, maka engkau akan melihat kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang baru yang engkau alami dalam hidupmu. Engkau menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Seperti saya. Jadi orang sekarang mau menyakitin saya Bapak Ibu, lewat. Karena saya sudah tahu apa namanya sakit hati dan amarah yang paling dalam. Jadi saya tidak mau merusak hati saya dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun mungkin respon awal, wah paling gitu aja. Udah saya lepaskan. Dan saya katakan kepada saudara, saya mendatangi orang itu. Dan saya katakan, saya minta maaf karena saya ingin membunuh kamu. Saya minta maaf sama orangnya. Saya datang sama dia. Nah yang kedua, akibat dari kita memberikan pengampunan yang kedua adalah terjadi kesembuhan. Terjadi kesembuhan. Mazmur 103 ayat 3, dia firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Bapak Ibu, ketika kita bisa melepaskan pengampunan, ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka jiwa dan roh kita itu sakit. Jiwa dan roh kita itu sakit, tidak berfungsi dengan baik. Bahkan organ-organ tubuhmu tidak akan bekerja dengan semestinya. Detak jantungmu akan semakin keras, tidak normal. Kakimu, tanganmu akan gemetaran dan berkeringat. Kakimu tidak akan bisa berdiri, mata kakimu akan goyah. Ketika engkau tidak bisa melepaskan pengampunan. Itu saya alami. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun engkau bekerja, fisikmu bekerja, pikiranmu bekerja, tetapi sesungguhnya yang engkau kerjakan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tidak engkau lepaskan pengampunan itu. Saya ingin mau katakan kepada saudara, sangat besar pengaruh pengampunan untuk kesembuhan kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sangat besar pengaruh pengampunan untuk kesembuhan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di dalam ruangan ini semuanya baik-baik saja. Amin. Tapi saya ingin mau katakan, kalau akhir-akhir ini di dalam ruangan itu atau di rumah jemaat Tuhan yang sedang mengikuti firman Tuhan hari ini, engkau harus melepaskan pengampunan supaya organ-organ tubuhmu berfungsi dengan baik. Orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan Bapak Ibu, dia tidak akan bisa tidur. Otaknya tidak akan berhenti bekerja, dia akan berpikir terus. Dia akan gelisah dan tidak akan tenang dalam hidupnya. Itu orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Siapapun dapat membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Tuhan ingin umatnya menolong menyembuhkan hati yang terluka. Artinya apa Bapak Ibu? Jika engkau melepaskan pengampunan, maka engkau terobati, engkau sembuh. Maka ketika engkau sembuh, engkau juga bisa mengobati orang yang sedang terluka. Gak ada ceritanya Bapak Ibu kita belum sembuh lalu kita menyembuhkan orang lain. Sembuhkan dulu diri kita, sama kayak saya. Saya tidak akan melayani Oma sebelum saya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Tidak akan saya doakan dia. Karena saya tahu saya sedang berdosa juga. Saya katakan kepada Bapak Ibu, ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, itu sebuah kejahatan. Karena mengapa? Yesus sangat concern tentang pengampunan. Ayo saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, siapapun kita, apapun keadaan kita, jika engkau melepaskan pengampunan, penyakitmu itu akan sembuh. Salah satu orang bisa sakit karena dia tidak bisa mengampuni. Salah satu orang tidak bisa sembuh itu karena dia nggak bisa mengampuni. Anak-anak, jika engkau sakit hati pada orang tua, engkau tidak bisa mengampuni dia hari ini ambil keputusan untuk mengampuni orang tuamu.
siapapun itu. Saya sedikit kesaksian buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan salah seorang anak. Dia bilang begini sama saya, sampai hari ini Kak Lisna, saya tidak mengampuni orang tua saya. Karena mengapa? Broken home. Dia tidak bisa mengampuni papanya. Tapi saya katakan kepadanya, kalau engkau tidak bisa mengampuni orang tuamu, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni engkau. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi anak-anak muda yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, saya katakan, berikan pengampunan kepada orang tuamu. Ketika hari ini engkau tidak bisa mengampuni orang tuamu, hari ini ambil keputusan untuk engkau mengampuni orang tuamu. Yang ketiga, dipulihkan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita dipulihkan secara hubungan. Orang tua dan anak terjalin hubungan yang baik. Suami dan istri terjalin hubungan yang baik. Saya tidak tahu dengan keluarga saudara masing-masing hubungan suami istri, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kalau istrinya bilang saya baik-baik saja, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya engkau sedang lagi ingin membunuh suamimu atau ingin membunuh istrimu. Karena sakit hati atau karena tidak ada pengampunan itu. Hari ini bertobat Bapak Ibu. Karena mengapa ketika engkau melepaskan pengampunan itu, engkau dipulihkan secara hubungan. Hubungan itu sangat penting Bapak Ibu, apalagi di dalam keluarga. Hubungannya apalagi yang dipulihkan secara rohani. Engkau dipulihkan antara dirimu dengan Tuhan. Jadi ketika engkau dipulihkan dengan Tuhan, percayalah, kemurahan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang baru terjadi atasmu. Yang ketiga, pemulihan apa? Pemulihan seluruh totalitas hidupmu. Baik secara fisik, kemarin Pak Gembala menjelaskan tubuh, jiwa, dan roh. Semuanya itu akan dipulihkan. Tubuhmu dipulihkan, rohmu dipulihkan, jiwamu dipulihkan. Hubunganmu, keintimanmu dengan Tuhan akan melihat itu Bapak Ibu. Saya ingin katakan, ayo. Susahkah pengampunan itu yang kita berikan? Sebenarnya tidak. Saudara tahu ketika Yesus naik di atas kayu salib, mau mati ini ceritanya. Yesus itu mau mati ini ceritanya. Tapi perkataan yang terakhir, bukan yang terakhir. Tapi ada perkataan salib, dia katakan begini. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Sekalipun mereka sudah menyakiti aku, mereka menghina aku, mereka menyiksa aku, mereka mencambuk aku, mereka meludahi aku. Tapi aku ingin katakan, Tuhan Bapa di surga, ampunilah mereka. Dan saudara tahu, salah satu tentara Romawi yang melihat kejadian itu, dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Sampai mati di atas kayu salib Bapak Ibu, Yesus tetap mengatakan, ampunilah mereka. Kenapa kita tidak bisa mengampuni? Pertanyaannya begitu. Mengapa? Ada apa dengan diri kita? Kita sudah diampuni oleh Tuhan, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita sudah mengeraskan hati kita. Karena kita selalu kembali kepada yang dulu, kembali kepada yang dulu. Saya katakan kepada saudara, berhenti untuk berbicara yang dulu. Kalau pada akhirnya engkau tidak bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dipulihkan dapat bersorak-sorai dengan sukacita. Orang yang dipulihkan dapat bersorak-sorai di hadapan Tuhan dengan sukacita. Jadi ketika engkau bernyanyi di hadapan Tuhan, engkau tersenyum tulus di hadapan Tuhan. Kelihatan bahwa engkau ada orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan. Akibat dari kita melepaskan pengampunan, yang pertama ada kebahagiaan, terjadi kesembuhan, dan terjadi pemulihan dalam hidup kita.